sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Selalu menarik ya untuk dibahas. Kenapa? Karena kemalangan dan kegagalan itu emang dibutuhkan atau diperlukan untuk membuat seseorang menjadi tangguh dan sukses. Kamu setuju gak sih kalau misalnya kita memang harus berjumpa dengan kemalangan dulu dan juga kegagalan dulu sebelum kita sukses gitu? Menurut kamu gimana? Kalau ideal pribadi ya, masih merasa 50-50 ya kalau boleh jujur ya. Maksudnya kenapa harus jumpa kemalangan atau kegagalan dulu kalau kita bisa belajar juga dari pengalaman orang lain. Kita was-was, kita wanti-wanti, kita hati-hati gitu. Tapi itu lupain aja. Kenapa? Karena cuman sekedar perspektif dari ideal aja gitu. Tapi di sini kita kan lagi belajar untuk berseni gitu ya, dalam bersikap bodoh amat. Oke, nah ideal lanjutin baca spoiler dari bukunya. Oke, mari kita dengar, mari ngobrol, mari cerita. Orang-orang yang merasa dirinya istimewa sebenarnya adalah mereka yang berpenampilan dengan kepercayaan diri di level delusional. Wah, level apa itu ya? Kepercayaan diri seperti ini terkadang membuat menarik bagi orang lain, namun sifatnya hanya sementara saja. Oh ya? Kenapa ya? Orang seperti itu akan merasa bahagia atas dirinya sendiri dan pada akhirnya mereka hanya akan menghabiskan waktunya untuk diri mereka sendiri. Mereka selalu meyakinkan bahwa mereka adalah orang yang spesial. Oke. Apakah hal tersebut juga dinamakan bahagia? Gimana ya? Jelas itu bukanlah bahagia, kata bukunya nih. Alat ukur yang tepat dalam mengartikan penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana seseorang bisa merasakan pengalaman negatifnya. Mereka yang apa adanya dan mampu melihat bagian negatif dari dirinya adalah mereka yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi. Oh, ini ideal dapat perspektif baru nih. Disinilah letak keistimewaan seseorang yang secara belak-belakan menampilkan dirinya apa adanya. Oke. Kali ini ideal jadi belajar bahwa nggak semuanya bisa dinilai dari penampilan kalau begitu ya. Lebih kepada masih dengan penampilan sebenarnya, tapi lebih kepada penerimaan diri sih kayaknya ya, dari perspektif dari penulis ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada. Secara prinsip tidak ada sebuah masalah pribadi, karena sebenarnya masalah juga didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada di luar, atau bahkan bisa jadi orang yang Anda kenal. Atas dasar itu, maka Anda tidak istimewa. Tunggu. Ini harus dicerna dulu nih kayaknya. Secara prinsip nih, tidak ada sebuah masalah pribadi. Karena sebenarnya masalah juga didapat oleh berjuta-juta orang lain yang ada di luar. Oke, ini berarti faktor eksternal. Langkah awal dan terpenting bagi Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah Anda.
Oke, bener-bener sih kayak pada dasarnya sih masalah muncul dari luar dulu nih. Misalnya kita udah pede banget nih ya, tapi karena society, lingkungan, orang-orang terdekat tidak dalam arti kita tidak berada di lingkungan yang suportif, maka semua bakalan terkikis bahkan hilang begitu aja gitu. Yang percaya diri tadi, yang ide-ide kreatif tadi, ide-ide cemerlang tadi, mungkin ya. Ini kan perspektif dari idol juga nih. Jadi teman-teman siapapun bisa punya perspektif masing-masing pastinya. Oke. So, memilih lingkungan juga sangat penting ya. Karena mengingat kesehatan mental sekarang ini sangat-sangat penting dibandingkan hal-hal yang lain. Karena dengan kesehatan mental punya pengaruh yang sangat besar untuk hal-hal lainnya, bahkan kesehatan fisik pastinya. Dengan semakin Anda berada pada sudut pandang yang berlawanan, semakin Anda merasa tidak nyaman atas keberadaan sudut pandang tersebut. Dan dengan semakin Anda mudah dan bebas dari masalah, Anda semakin berhak mendapatkan yang lebih dan lebih baik lagi. Nah, ada satu quote yang menarik nih dari Mark Manson. Jangan hanya duduk lakukan sesuatu, jawaban akan muncul. Kalimatnya simple banget sih, tapi pesan yang diberikan gini. Kayak menyirat gitu. Kayak ngasih tahu ke kita kalau nggak ada yang sia-sia dari apapun yang kita lakukan gitu. Karena ketika kita ada pertanyaan, ketika kita butuh sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, mencari jawaban, maka lakukan sesuatu sehingga nanti jawaban akan muncul. Wes, keren banget sih capture yang kedua ini. Nah, teman-teman pendengar podcast Ideal dimanapun berada, kalau misalnya mau dengar capture berikutnya, silakan dilanjutin aja ke video berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mari ngobrol, mari cerita di podcast Ideal.